Sekarang ini pengen ngebahas soal Jazz Mom. Jazz Mom ini mengisahkan tentang seorang ibu yang mengidap kanker, yang sebenarnya punya keluarga yang sayang sama ibunya, tapi seperti biasa klise anak-anak tuh selalu bilang sibuk gitu, selalu bilang nggak ada waktu bagi orang tuanya, selalu gitu kan. Ketika kita ngomongin soal itu yang terjadi, maka Damar, Tika dan juga Jalu itu sebenarnya sayang sama ibunya, cuman kesibukan membuat mereka seakan-akan tidak memperhatikan ibunya kesepian gitu. Kalau kita punya penyakit kayak penyakit berbahaya kayak kanker gitu kan, sebenarnya gini, kita kan butuh support kan ketika kita dalam sebuah masalah gitu. Nah, sebenarnya itu yang dibutuhkan juga sama ibunya. Nah, kesibukan anak-anaknya ini membuat ibunya yang punya empati sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya dia nggak mau buat anaknya kepikiran, cuman satu dan lain hal bertemu dengan Murni, seorang ODGJ yang sedang hamil. Dia punya empati yang untuk membantu Murni itu, merawat Murni itu gitu. Tentu ditentang, orang mana sih yang kadang-kadang kan kalau kita punya empati untuk membantu orang-orang seperti itu kan, ODGJ seperti itu kan ditentang ya, sama orang lain gitu kan. Ketika itu yang terjadi, ibunya berusaha untuk meyakinkan bahwa nggak apa-apa kok, ibu baik-baik aja dengan adanya Murni. Dan benar, ibunya tuh baik-baik aja dengan adanya Murni. Maksudnya Murni membawa kebahagiaan bagi ibunya gitu. Dia jadi rajin minum obat, dia ya punya satu semangat lah. Maksudnya walaupun ditentang banyak orang, termasuk membantunya gitu ya, dia hanya ingin merawat Murni sebagai seorang ibu gitu. Dia hanya ingin bahwa dia punya empati tinggi, dia kasihan sama Murni yang ternyata butuh bantuan menurut dia gitu. Walaupun ditendang, dia tetap bawa Murni ke rumah dan membawa kebahagiaan begitu. Sampai suatu hari Murni itu mencelakai cucunya yang bernama Bobby. Tentu Kartika ini sebagai seorang ibu juga yang tadinya makin menentang lagi karena Murni menyakiti anaknya. Sebenarnya selain Kartika gitu ya, tidak ada yang menentang kehadiran Murni secara belak-belakan. Mereka Damar, Jalu dan juga Kartika dan pembantunya ini cuma takut kalau kesibukan membuat ibunya kecapean. Terus kalau dia berobat gitu ya, dia melakukan proses pengobatannya itu, siapa yang jagain Murni gitu. Dia cuma takut itu gitu. Sebelumnya juga Murni sempat membahayakan ibunya, tapi ibunya tetap punya kasih untuk menolong gitu. Kartika sebagai seorang ibu yang anaknya celaka gara-gara si ODGJ gitu, mencoba untuk berunding untuk memasukkan Murni ke rumah sakit yang lebih layak lah. Sebenarnya ibunya punya kebahagiaan kan pas ada Murni itu, tapi ibunya itu juga sayang sama cucunya.
So ibunya manut, ibunya nurut aja sama anak-anaknya dengan keputusan anak-anaknya karena dia kasihan sama cucunya dan segala macam. Benar, maksudnya seorang ibu gitu ya, seorang ibu yang punya penyakit terus menemukan kebahagiaannya di kegiatan empati yang dia lakukan gitu, ngerasa bahwa nggak apa-apa kok aku bahagia. Begitu nggak ada murni, ibunya mulai kesepian lagi. Sebenarnya orang-orang seperti kita yang butuh support lebih gitu ya, aku pun ngerasain sebenarnya gitu. Orang-orang seperti kita yang butuh support lebih kayak ngerasa bahwa kalau responnya kurang baik gimana gitu kan, artinya gitu. Sang ibu ini juga walaupun mendapat kebahagiaan dari anak-anaknya, semuanya sayang kok sama ibunya gitu. Cuma kadang kesibukan menyita waktu anak-anaknya ini itu di hari tua. Inilah maksudnya aku harus kritik ya, kehidupan zaman sekarang yang semuanya orang berkarir itu keputusan yang modern tapi kadang mengorbankan suatu hal yang paling penting, yaitu sebuah perhatian yang dibutuhkan sama seorang ibu. Mungkin ngeselin ibu kita kadang-kadang ya, cuman kalau kita masih kecil sih kita bodo amat ya, kita di usia yang sudah kerja itu kadang lupa sama ibu gitu. Aku juga ngerasain gitu kan. Gini, ketika mungkin akunya gitu ya, aku punya sebuah kekurangan gitu, sebuah kespesialan gitu. Aku ngerasain apa yang ibunya rasain. Kita cuman butuh support gitu. Kita cuman butuh orang-orang yang kita sayang ada di sekitar kita gitu. Ketika itu yang terjadi, ya udah, kita cuma butuh kebahagiaan kita gitu. Kalian tahu nggak, kalau aku caranya adalah dengan distraksnya adalah aku tuh nonton bioskop. Makanya jadi seperti sekarang gitu, menyajikan cerita-cerita film ke kalian, walaupun aku tidak menceritakan seluruhnya, tapi paling tidak aku bisa membagikan apa pengalaman yang aku dapat dari sebuah film gitu. Karena again, kadang-kadang perhatian itu atau support itu nggak kita dapat dari siapapun gitu. Kita cuma bisa mensupport diri sendiri gitu. Kita juga nggak enak lah maksudnya ketika kayak ibunya nih, ketika mengganggu seorang anak bekerja ya, dia juga nggak enak gitu. Dia juga nggak mau emaknya pusing gitu, nggak mau orang tuanya pusing gitu. Ketika support itu kita udah dapet, terus malah kita membuat anggota keluarga yang mensupport kita pusing juga kan nggak enak. Tapi di sisi lain kita punya keinginan, punya apa ya, kita punya perasaan butuh semangat gitu. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu saja bisa dari Just Mom. Oh ya, Just Mom ini bisa kalian saksikan di bioskop online punyanya V-Cinema. So jangan lupa untuk ditonton. Harganya cuma 20.000 per film. Film Just Mom ini 20.000 doang ya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.